Baik, salam sejahtera semua untuk rekan-rekan Learning Indonesia. Saya Rizal Diat Fadilah bersama Lucky Agustin. Hari ini kami akan menyampaikan proposal project kelas sebagai bagian dari tugas kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan dosen pengampu Dr. Tatang Taufik bersama Dr. Ninik Fajar Puspita. Adapun judul pada proposal project kelas kami adalah Analisis Teknologi Acceptance Model dan Pemetarencanaan Real-Time Reporting Proceed Cloud di KMD Shipyard. Sebagai presentasi outline hari ini, yang pertama ialah pendahuluan, lalu ada dasar teori, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian. Ya, masuk ke dalam pendahuluan. Untuk latar belakang pada project kelas kali ini, kami mengambil studi case pada galangan kapal, ya, dan kami menemukan sebuah permasalahan yaitu kompleksitas galangan kapal, seperti progress monitoring yang menjadi sangat kompleks ketika terdapat jenis pekerjaan, lokasi, dan pekerja yang berbeda-beda. Ada banyak department yang bekerja. Contohnya di dalam satu bidang produksi, adanya tim hull atau lambung kapal, tim piping, tim machinery, dan juga tim carpentry. Nah, pekerja-pekerja ini bekerja pada lokasi yang berbeda-beda. Ada yang di workshop, ada yang di berth, dan pekerjaan lainnya seperti manajemen ada di kantor pusat. Kalau kita lihat people-nya juga, dari production, project management, quality control, procurement. Ada banyak pihak yang bekerja sama di dalam satu perusahaan galangan kapal ini. Sehingga miskomunikasi antara setiap departemen yang bekerja, baik dari lokasi yang berbeda dan pekerjaan yang berbeda itulah yang bisa menyebabkan kekacauan pada project, khususnya untuk delivery time atau finishnya, selesainya pekerjaan project ini. Permasalahan yang paling sering kami ketemui adalah lambatnya proses informasi atau share informasi dari setiap departemen. Contohnya ketika tim production sedang bekerja dan selesai melakukan pekerjaan sehingga dapat melanjutkan pekerjaan lainnya, karena tim production biasanya bekerja sesuai dengan urutan atau sequence pekerjaan. Tentunya sebelum melakukan pekerjaan itu membutuhkan bahan-bahan atau material dari tim procurement, karena workshop akan terbatas, jadi mereka mempunyai storage gudang, warehouse. Jadi setiap ada pekerjaan baru masuk barang-barang ke dalam workshop ini. Sehingga jika informasi apakah sudah selesai atau belum ini tidak sampai ke badan procurement ataupun terlambat, maka akan terjadi waktu yang kosong, di mana seharusnya bisa bekerja, namun karena tidak adanya bahan yang masuk ke dalam workshop maka tidak bisa dikerjakan. Material yang masuk tidak ada sehingga tidak bisa bekerja. Itu adalah salah satu contoh bagaimana ketika misinformation atau miskomunikasi di dalam perusahaan, khususnya di berbagai departemen, jika ada, maka akan terjadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas project. Termasuk juga ketika quality control menemukan defect, sehingga pekerjaan tidak bisa dilanjutkan karena biasanya ada catatan las atau apapun, tidak dilaporkan ataupun terlambat dilaporkan, sehingga tim production tetap bekerja, maka itu juga akan menjadi sebuah permasalahan di kemudian hari. Hal ini terjadi karena terlambatnya proses sharing informasi antar setiap departemen. Memang setiap tim pasti mempunyai dokumentasi. Mereka foto di setiap departemen, setiap tim produksi juga ada fotonya, melihat dan sharing informasi. Namun kapan bisa di-share informasi itu? Karena kita tidak mempunyai sistem yang real time, di mana kita bisa mengakses data itu kapanpun dan dimanapun, maka proses sharing informasi hanya bisa terjadi di hari-hari tertentu yang ditentukan. Misal dalam satu minggu, hari Senin atau hari Jumat. Sehingga terkadang proses itu sebenarnya sangat terlambat. Maka kami sebagai perusahaan memutuskan untuk memakai real-time reporting teknologi. Adapun real-time reporting teknologi ini adalah tools untuk memantau, melacak, merekam aktivitas production secara real-time di galangan kapal. Mengubah sistem dari yang sebelumnya konvensional menjadi real-time membutuhkan sistem teknologi akan mengubah kebiasaan dan proses bisnis serta budaya kerja yang akan terjadi di KMD Shipyard. Dan sebelum kita bisa mengaplikasikan sebuah teknologi dalam perusahaan ini, maka dibutuhkan sebuah penilaian untuk meninjau kesiapan teknologi ataupun acceptance daripada user atau penerima teknologi ini, penerima dan pengguna teknologi ini, agar dapat menggunakan sistem atau teknologi yang baru ini secara efektif dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Baik, sebagai rumusan masalah pada project kelas kali ini,
Yang pertama adalah satu, bagaimana proses bisnis di KMD Shipyard. Kedua, seberapa siap aplikasi real-time reporting Prosit Cloud diterapkan di KMD. Yang ketiga, bagaimana tingkat penerimaan perusahaan dalam mengadopsi sistem real-time reporting Prosit Cloud. Yang keempat, bagaimana peta rencana pengaplikasian Prosit Cloud sebagai sistem real-time reporting di KMD. Selanjutnya, untuk objek penelitian, yaitu adalah KMD Shipyard. KMD Shipyard ini adalah perusahaan galangan kapal yang berdiri sejak tahun 1973 dengan bidang usaha yaitu galangan kapal, pembangunan kapal baru, jasa perbaikan kapal, serta jasa steel workshop. Perusahaan ini berlokasi di Provinsi Kumamoto di Kyushu Island di Jepang dengan kapasitas produksi hingga 2 kapal sekaligus dengan kapasitas kapal 5.700 GT atau gross tonnage serta dilengkapi workshop produksi kapal berbahan aluminium. Berbagai macam jenis kapal telah diproduksi di KMD Shipyard, termasuk diantaranya general cargo, ferry, oil tanker, tugboat, patrol boat, grand vessel, hingga special vessel. Luas keseluruhan area perusahaan 40.000 meter square. Setelah mengetahui di mana perusahaan yang kami ambil sebagai study case, selanjutnya sebagai objek penelitian juga ialah Prosit Cloud. Ini merupakan sebuah produk software real-time monitoring sebagai tools project management pada sebuah project construction. Produk secara resmi dikomersilkan di tahun 2020 dengan headquarter berada di Tokyo, Jepang. Software ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah terkait proses pelaporan progres pekerjaan konstruksi dengan tujuan akhir memastikan waktu pekerjaan proyek sesuai dengan kontrak serta menghilangkan permasalahan pelaporan progres yang menghambat waktu. Konsep software ini adalah satu platform software yang dapat diakses siapapun dengan otoritas yang sesuai, termasuk upload foto, memberikan review dan instruksi, serta sharing informasi menggunakan laptop, tablet, maupun smartphone dimanapun dan kapanpun. Jadi untuk konsep daripada software ini ialah bagaimana setiap pihak yang bekerja dalam sebuah proyek konstruksi, khususnya pada perusahaan galangan kapal ini, bisa mendapatkan informasi yang sama secara real time. Artinya ketika ada sebuah informasi yang di-sharing, di-upload pada software, semua orang bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Sehingga pada akhirnya keputusan-keputusan yang membutuhkan waktu yang respon yang cepat bisa ditentukan saat itu juga. Karena informasi sharing datanya sudah real time. Kalau kita lihat gambar di kanan bawah ini seperti, oke, ada permasalahan sesuatu di lapangan, maka tim dari kantor pun bisa langsung memberikan decision. Pada software ini juga kita memberikan komen atau instruksi saat itu juga, tanpa harus telepon, tanpa harus bertatap muka, hanya dengan chat dan komen instruksi pada foto-foto yang diupload tadi, maka orang di production, di lapangan sudah bisa bekerja karena mendapat instruksi langsung. Jadi kita memotong waktu untuk proses diskusi yang panjang, ataupun memotong waktu untuk saling bertemu, karena bertemu secara langsung pun membutuhkan setting waktu yang tepat. Kapan kedua pihak bisa bertemu, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke dasar teori. Kami akan menjelaskan satu, manajemen informasi di dalam shipbuilding. Yang kedua, bisnis model. Ketiga, bisnis model canvas. 4, teknologi readiness level. 5, teknologi acceptance model, 6, road mapping, serta yang ketujuh, teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah manajemen informasi shipbuilding. Bruce di tahun 2020 menyampaikan bahwa tujuan manajemen informasi pada proyek galangan kapal adalah memastikan informasi memenuhi persyaratan produksi. Contoh, Department Purchasing memperoleh peralatan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan produksi, dan tim construction membuat bagian-bagian yang dibutuhkan untuk dipasang dan diinstalasi. Lalu manajemen informasi merupakan hal krusial dalam operasi bisnis, terutama dalam produksi kapal yang kompleks, dan dapat diartikan sebagai mengkoordinasikan kelompok atau individu menuju tujuan bersama dan mengorganisir, serta mengendalikan resources untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah data harus diolah untuk berguna bagi manajemen, diambil dari rencana, jadwal, serta catatan. Selanjutnya ialah bisnis model. Oswald dan Pickner di tahun 2019 menyampaikan bahwa bisnis model mendeskripsikan bagaimana suatu organisasi membentuk, menyampaikan, serta melihat value bisnis. Ada 9 informasi
yang dibutuhkan dalam memodelkan sebuah bisnis. Yang pertama, customer segment. Kedua, value proposition. Ketiga, channel. Keempat, customer relationship. Kelima, revenue stream. Keenam, key resources. Ketujuh, key activities. 8, key partnership. Serta yang kesembilan adalah cost structure. Lalu, dalam memvisualisasikan 9 informasi yang tadi saya sebut, Oswald dan Pickner berpendapat bahwa mereka dapat memvisualisasikan 9 informasi tadi menggunakan tools yang dinamakan Business Model Canvas. Adapun Business Model Canvas akan saya terangkan di slide selanjutnya. Osterwalder dan Pickner menyampaikan bahwa Business Model Canvas adalah sebuah visualisasi menggunakan tools yang bernama Business Model Canvas ini yang telah diperkenalkan di tahun 2005. Tools ini mampu mengilustrasikan semua ide kreatif, hasil diskusi, serta analisis dari setiap member organisasi melalui handy tool dalam satu kanvas besar. Kita lihat di sebelah kiri ada sebuah kanvas besar, ya kertas seperti itu, kertas besar yang terbagi dari beberapa kotak yang berisi daripada 9 informasi yang tadi telah kami sampaikan. Dari mulai key partner, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Setiap member organisasi yang mengikuti diskusi dapat memberikan idenya atau ide-idenya dengan handy tool. Maksudnya mereka bisa pun menempel dengan post note ataupun menulis satu persatu sehingga pada akhirnya nanti semua orang bisa melihat di dalam satu kanvas besar yang sama. Tentunya dalam mengisi informasi ini dibutuhkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dipahami oleh pada setiap member. Contohnya dalam menjawab sebuah key partner, ketika mengisi bagian key partner, mereka harus tahu siapa yang menjadi key partner kita, siapa yang menjadi key supplier, dan sebagainya. Termasuk juga pada saat mengisi informasi pada bagian key activities, key resources, value proposition, dan semua bagian-bagian kotak yang terdapat di dalam kanvas ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam teknologi readiness level yang akan disampaikan oleh Lucky Agustin. Teknologi Readiness Level atau TRL. Taufik di tahun 2005 menyatakan bahwa TRL atau TKT, tingkat kesiapan teknologi, adalah pengukuran mengenai tingkat kesiapan sebuah teknologi, di mana bisa diartikan adalah sebuah indikator yang menunjukkan seberapa siapnya atau matangnya suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna atau calon pengguna. Pada awalnya, NASA mengenalkan konsep TRL untuk membuat penilaian yang efektif dan komunikasi mengenai kematangan teknologi. Tingkat kematangan atau kesiapan teknologi diberikan dari skala 1 hingga 9 seperti yang tampak pada gambar di sebelah kiri, di mana skala 1 merupakan level terendah dari sebuah kesiapan teknologi, sedangkan level 9 merupakan level tertinggi yang bisa dikatakan teknologi sudah matang atau mature. TRL diukur dengan tools TRL Calculator atau Technometer. Piranti lunak yang berbasiskan spreadsheet dari Microsoft Excel yang menghimpun beberapa pertanyaan baku terkait dengan program dan menampilkan TKT yang dicapai secara grafis. Teknologi Acceptance Model atau TAM merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya suatu sistem atau sistem informasi. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pengguna yang akan menggunakan sebuah sistem informasi baru. Faktor pertama adalah persepsi kemudahan penggunaan atau ease of use perceived. Pengguna meyakini kalau teknologi tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan. Faktor yang kedua adalah persepsi kebermanfaatan atau usefulness perceived. Pengguna meyakini bahwa dengan menggunakan teknologi tersebut akan meningkatkan kinerjanya. TAM model diperkenalkan pertama kali oleh Davis et al. Di tahun 1989 yang menyimpulkan terdapat 2 keyakinan PU atau perceived usefulness dan PEU atau perceived ease of use memengaruhi sikap seseorang untuk menggunakan teknologi baru. Model TAM ini dikembangkan oleh peneliti lain seperti Venkatesh dan Davis di tahun 2000 yang memasukkan faktor intrinsik dan ekstrinsik sebagai variabel eksternal yang mempengaruhi penggunaan sistem yang disebut dengan TAM 2. Gahtani di tahun 2001 memodifikasi TAM dengan menggabungkan konstruk behavior intention to use dengan actual use menjadi variable acceptance. TAM 3 diperkenalkan oleh Venkatesh dan Bala di tahun 2008 yang merupakan pengembangan dari TAM 2 dengan menambahkan faktor penentu perceived ease of use. Berikut model TAM yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti yang sudah disebutkan. Model TAM pertama pada bagian kiri atas merupakan model TAM yang dikembangkan oleh Davis dan Davis et al. Di tahun 1989 yang menggabungkan persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan mempengaruhi actual system use. TAM kedua
bagian kiri bawah merupakan pengembangan dari Venkates dan Davis di tahun 2000 yang memasukkan faktor intrinsik dan ekstrinsik untuk faktor persepsi kebermanfaatan. Sedangkan Gattani di tahun 2001 mengembangkan atau memodifikasi TAM, yaitu menggabungkan intensitas perilaku penggunaan dan penggunaan sistem secara aktual menjadi acceptance of technology information use. Selanjutnya, road mapping atau pemeta rencanaan merupakan serangkaian proses perencanaan dalam konteks tematik bidang dan atau lingkup domain kerja organisasi tertentu yang didorong oleh proyeksi kebutuhan-kebutuhan atas kondisi di masa datang yang dinilai sangat penting atau menentukan. Dari gambar di bagian kiri bawah, kita dapat melihat bahwa ada 4 elemen yang harus ada dalam perencanaan road mapping seperti yang diungkapkan oleh PAL di tahun 2002. Elemen yang pertama mengindikasikan alasan dan tujuan. Lalu elemen kedua menunjukkan apa yang akan disampaikan untuk memenuhi mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan atau know what. Elemen yang menjelaskan teknologi, kapabilitas, know-how yang diperlukan dan akan dikembangkan, beserta pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya aktivitas penelitian dan pengembangan, serta aktivitas penting lain yang diperlukan. Elemen yang terakhir merupakan dimensi waktu atau timing yang mencerminkan keputusan kapan langkah atau aktivitas dan sasaran tertentu yang diputuskan harus dilaksanakan atau harus tersedia atau disebut know when. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel. Sampel sendiri merupakan sebuah bagian dari populasi yang akan diteliti yang memiliki karakteristik tertentu. Ada 2 teknik untuk pengambilan sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik sampling yang memberikan kemungkinan yang sama pada setiap individu untuk dipilih sebagai sampel. Beberapa probability sampling adalah simple random, systematic sampling, proportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Sedangkan non-probability sampling ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Non-probability sampling tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Beberapa jenis non-probability sampling adalah sampling incidental, sampling purposive, sampling bola salju, dan sampling kuota. Untuk mengetahui penentuan ukuran sampel digunakan formula Slovin jika jumlah populasi telah diketahui. N atau jumlah sampel merupakan N jumlah populasi dibagi 1 plus NE kuadrat. E adalah batas toleransi kesalahan error tolerance dalam persen. Selanjutnya adalah metodologi penelitian pada proyek kelas kali ini. Alur penelitian diawali dengan pengumpulan data awal. Data awal ini antara lain mengumpulkan informasi mengenai KMD CPR dan teknologi POSIT Cloud yang akan diaplikasikan di KMD CPR. Dilanjutkan dengan identifikasi bisnis model KMD CPR menggunakan tools Business Model Canvas atau BMC. Analisis teknologi readiness level atau TRL dari POSIT Cloud dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan teknometer yang terlebih dahulu dikustomisasi kriterianya. Dilakukan pengumpulan evidence untuk memenuhi nilai evidence base. Hasil dari TRL adalah level kesiapan teknologi dari 1 sampai 9. Teknologi acceptance model dianalisis di KMD CPR dengan meminta feedback dari responden, yaitu karyawan KMD CPR yang diproyeksikan menggunakan POSIT Cloud. Jumlah responden ditentukan dengan formula Slovin. Hasil dari analisis TAM adalah mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan teknologi di KMD CPR. Selanjutnya dibuat roadmap dengan format peta rencana generic T-plan berdasarkan hasil analisis TRL dan TAM. Berikut merupakan diagram alur penelitian proyek kelas kali ini. Diawali dengan perumusan masalah, dilanjutkan dengan studi literatur, lalu pengumpulan data awal, dilanjutkan dengan identifikasi bisnis model dengan menggunakan tools BMC. Lalu secara paralel dilakukan analisis TRL dan analisis TAM. Analisis TRL diawali dengan kustomisasi kriteria TRL, dilanjutkan dengan pengumpulan data TRL dari teknologi POSIT Cloud, dan dilanjutkan dengan uji teknometer. Sedangkan pada analisis TAM, dilakukan penyusunan model TAM, dilanjutkan dengan penyusunan kuesioner dan melakukan survei di KMD CPR, lalu dilanjutkan dengan analisis hasil survei. Dari hasil analisis TRL dan TAM akan dibuat roadmap atau disusun sebuah roadmap, dan selanjutnya dilakukan pembahasan hasil dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Berikut adalah timeline penelitian pada proyek kelas kali ini pada week 8. Dilakukan pengumpulan data awal dan identifikasi bisnis model dengan BMC. Pada week 9 dan week 10, dilakukan analisis TRL dan analisis TAM. Week 11 dan 12 melanjutkan analisis TAM dan penyusunan roadmap, lalu dilanjutkan dengan penyusunan laporan di week 13 dan week 14. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk proyek kelas kali ini.
Demikian proposal proyek kelas ini kami sampaikan. Atas perhatian teman Learning Indonesia, kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.